Pernah nggak sih kalian lihat gunung terus mikir, ah paling cuma tumpukan batu raksasa? Nah, hari ini kita bakal bongkar pikiran itu. Kita akan menjelajahi Gunung Gede Pangrango, sebuah tempat yang kelihatannya diam aja, tapi ternyata di dalamnya ada dunia yang hidup, yang bernapas, dan penuh dengan cerita. Jadi, yang kita lihat ini bukan cuma puncak gunung biasa. Anggap aja ini kayak buku sejarah raksasa yang ditulis langsung oleh alam. Siap-siap ya, kita bakal kupas lapis demi lapis. Mulai dari intinya yang panas membara sampai ke legenda-legenda sakralnya. Buat nemuin apa sih sebetulnya jiwa dari gunung ini? Oke, kita mulai dari fisiknya dulu ya. Ternyata nih, ini bukan cuma satu gunung, tapi dua puncak megah yang berdiri sebelahan. Keren ya? Mereka ini kayak raksasa kembar yang lagi tidur, ngejagain Pulau Jawa yang super sibuk. Coba deh lihat bedanya. Yang satu, Gunung Gede, tingginya 2.958 meter. Nah, saudaranya, Gunung Pangrango, sedikit lebih jangkung, 3.019 meter. Karena dekat banget inilah, mereka dapat julukan Gunung Kembar. Dan ini bukan sekedar julukan loh, tapi punya makna sakral buat masyarakat Sunda. Terus kepikiran nggak sih gimana caranya puncak-puncak sekeren ini bisa terbentuk? Jawabannya ada di masa lalunya yang panas membara. Yuk, kita nyelam ke jantung vulkaniknya. Sejarah letusannya tuh dimulai dari tahun 1747. Abis itu ada beberapa letusan kecil sampai yang terakhir tercatat itu tahun 1957. Nah, meskipun udah puluhan tahun adem ayem, jangan salah sangka. Statusnya sampai sekarang itu masih gunung api aktif. Dia bukan mati, cuma lagi istirahat panjang aja. Tapi ceritanya nggak cuma soal api dan letusan aja. Di abad ke-19, para peneliti dari Eropa, kayak Reinward dan Junghun, datang ke sini. Mereka tuh takjub banget sama kekayaan geologi dan tanamannya. Gara-gara mereka, gunung ini jadi semacam laboratorium alam raksasa dan bikin seluruh dunia jadi tahu betapa luar biasanya tempat ini. Nah, ini yang menarik. Dari tanah yang dulunya bekas api dan abu, kira-kira apa sih yang bisa tumbuh? Jawabannya bakal bikin kalian kaget. Oke, kita pindah dari geologi ke biologi. Siap-siap nemuin harta karun kehidupan yang tersembunyi. Oke, siap kaget ya. Di sini tuh ada lebih dari 200 spesies anggrek. Gila kan? Saya ulangin ya, 200 jenis anggrek hutan liar. Ini bukti nyata kalau tanah vulkanik itu suburnya luar biasa. Lereng-lereng ini tuh beneran surganya anggrek. Dan bukan cuma itu, di puncaknya ada hamparan bunga yang super ikonik, Edelweiss Jawa. Si bunga abadi ini tumbuh subur banget di padang sabana alun-alun Surya Kencana. Ini udah jadi simbol keabadian yang sakral banget buat para pendaki dan warga lokal. Hutan ini juga jadi semacam benteng terakhir buat satwa-satwa langka. Kenalin nih, owa Jawa. Primata ini endemik, artinya cuma ada di Pulau Jawa. Dan statusnya udah terancam punah. Buat mereka, hutan Gede Pangrango ini bukan cuma rumah, tapi satu-satunya harapan terakhir mereka. Sekarang, coba deh kita lihat ke atas, ke langit. Kalau beruntung, kita bisa lihat sang penguasa angkasa, elang Jawa. Ini bukan sekadar burung langka loh, ini lambang negara kita, Garuda. Kalau dia masih ada di sini, itu tandanya ekosistem di bawahnya masih sehat, masih berdaulat. Dan masih banyak lagi. Di balik rimbunnya hutan, ada macan tutul Jawa yang misterius, ada surili yang lincah, ada juga terenggiling dan kukang yang pemalu. Pokoknya, setiap sudut hutan ini tuh panggung buat pertunjukan keanekaragaman hayati yang super keren. Oke, setelah kita bahas fakta-fakta ilmiahnya, sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, yang lebih magis. Kita masuk ke dunia mitos dan legenda, di mana alam dan kepercayaan itu jadi satu. Jadi, menurut cerita masyarakat Sunda, Padang Edelweiss di alun-alun Surya Kencana itu nggak sendirian. Katanya ada roh penjaga namanya Eyang Surya Kencana. Tugasnya yaitu melindungi bunga-bunga abadi ini dari tangan-tangan jahil. Legenda ini jadi semacam aturan gak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hargai tempat ini. Jadi ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur ya. Legenda ini tuh sebenarnya kearifan lokal yang berfungsi jadi penjaga alam. Cerita ini menanamkan etika konservasi ke semua pengunjung, dan jujur aja ini kadang lebih efektif daripada peraturan tertulis manapun untuk menjaga gunung ini. Oke, kita udah jalan-jalan lihat sejarahnya, flora faunanya, bahkan mitosnya. Sekarang kita sampai di bagian paling penting. Kenapa sih gunung ini sebegitu vitalnya? Bukan cuma buat Indonesia, tapi buat seluruh dunia. Pentingnya gunung ini tuh udah diakui secara global dari dulu.
Coba bayangin, 3 tahun sebelum Indonesia menetapkannya sebagai Taman Nasional di tahun 1980, UNESCO udah lebih dulu ngasih status cagar biosfer dunia di tahun 1977. Ini tuh kayak stempel pengakuan internasional kalau nilai ekologis tempat ini emang nggak ada duanya. Nah ini fungsi paling krusialnya buat kita semua. Anggap aja Gunung Gede Pangrango ini kayak menara air raksasa. Hutannya yang lebat itu berfungsi persis kayak spons. Dia nyerap air hujan, disimpan, terus dikeluarin pelan-pelan ke sungai-sungai besar di Jawa Barat. Singkatnya, gunung ini tuh jantungnya sistem air kita. Dan angka ini, tolong diingat baik-baik. Ada jutaan orang di kota-kota sekitar kayak Bogor, Cianjur, Sukabumi yang hidupnya setiap hari bergantung sama air bersih dari gunung ini. Artinya apa? Kesehatan gunung ini ya kesehatan kita juga. Kelangsungan hidupnya ya kelangsungan hidup kita. Jadi dari satu gunung yang kelihatannya biasa aja, kita nemuin sejarah vulkanik, surga hayati, legenda sakral, sampai sumber kehidupan. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira ada berapa banyak lagi tempat di sekitar kita yang kita lihat setiap hari, tapi kita nggak pernah tahu dunia luar biasa apa yang sebenarnya tersimpan di dalamnya.